Iman itu ukurannya adalah perbuatan, bukan perasaan. Ukuran iman itu adalah tindakan, bukan ucapan. Ukuran iman itu kehidupan, bukan life, bukan lips, bibir, tetapi kehidupan. Orang yang percaya, orang yang beriman itu dilihat dari perbuatannya, dari tindakannya, dari hidupnya. Mari kita melihat ketika Tuhan Yesus menegur murid-murid yang sepertinya beriman tetapi tidak beriman. Ketika Yesus khotbah di satu tempat, orang banyak berkumpul, lalu dia setelah selesai khotbah, dia berbicara kepada murid-murid, naik perahu pergi ke seberang. Dan kemudian Yesus bersama murid-muridnya meninggalkan orang banyak itu, naik perahu pergi ke seberang. Murid-murid ini ada di dalam perahu itu sesuai kehendak Tuhan. Mereka berada dalam kehendak Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tetapi ada masalah. Terjadilah badai. Saya membaca badai yang dimaksud ini dalam teks Grekanya adalah lailaps. Itu badai yang tidak diketahui asal-usulnya di Danau Galilea. Tidak diketahui asal-usulnya. Terjadilah badai angin yang dahsyat, lailaps. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Ini terjadi di Danau Galilea. Nah, badai yang tidak diketahui dari mana itu menghantam mereka. Dan badai ini tidak tanggung-tanggung. Oh, kalau itu orang umum kena badai yang besar. Kalau ada murid Yesus badainya kecil. Enggak, ini badainya tidak pandang bulu, menghantam begitu saja. Seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak tahu, padahal kita sudah dalam kehendak Tuhan, dan kita juga yakin in Christ, Tuhan beserta kita dalam perahu kehidupan kita. Tiba-tiba, entah bagaimana asal-usulnya, badai menghantam dan tidak pandang bulu. Itu bukan tentang sakit gigi atau sakit kepala, tetapi yang mengancam kehidupan. Sepertinya sesuatu yang, wah kenapa kok bisa alami kayak begini? Lalu orang menuduhmu salah. Padahal engkau ada di dalam perahu dengan Yesus. Sesuai dengan tuntunan Yesus. Pernah enggak saudara merasa begitu? Loh, aku ini sudah ibadah ya ibadah, doa ya doa, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian orang menuduhkan sesuatu kepada saudara, pasti ada yang salah. Murid-murid ini tidak ada yang salah. Tetapi dengar saudara, bersama Yesus, sebuah badai, a storm is always designed to increase your faith and give you experience with your God. Badai yang diizinkan menimpa seseorang yang adalah murid Tuhan, yang disertai Tuhan, itu selalu didesain untuk menumbuhkan imanmu dan memberi kepadamu pengalaman dengan Tuhanmu. Jadi saudara baik-baik kena badai. Badai itu memang bukan dari Tuhan. Tapi ketika kena kepadamu, Tuhan bisa mendesainnya untuk membuat imanmu semakin teguh dan untuk membuat saudara memiliki pengalaman lebih lagi dengan Tuhanmu. Nah, badai ini tentu tidak enak. Badai ini tidak nyaman. Badai ini adalah ancaman, tetapi selalu datang dengan sebuah purpose. Ketika menghantam, kena badai itu bukan hanya keadaan, tetapi emosi juga. Hidup yang kemarin sebelumnya senang, menjadi takut. Dan kemudian mempengaruhi rohani. Ini Tuhan peduli apa enggak sih? Aku di dalam badai, tetapi kok Tuhan tidur? Aku di dalam badai, tetapi kok Tuhan mendengkur mungkin. Seperti Yesus diam, tidak peduli. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sampai krisis yang kau alami tidak menjadi teduh-teduh,
Karena saudara tidak fokus kepada Yesus, tetapi fokusnya kepada orang, kepada masalah, kepada teman, kepada yang lain. Kalau kita kena badai, biasanya kita sibuk kepada orang, kepada situasi. Tetapi yang diajarkan pada hari ini kepada kita melalui mimbar ini adalah sebuah awareness, kesadaran bahwa ada Yesus di hidupmu. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Saudara itu tidak sendirian. Saudara menyeberang itu tidak sendirian. Saudara menjalani, mengarungi bahtera hidup saudara itu tidak sendirian. Saudara itu in Christ. Saudara itu disertai Tuhan. Sendiri gagal, tetapi dengan penyertaan Tuhan ada keberhasilan yang sangat-sangat besar. Katakan amin. Trust God entirely, secara komplit, secara total. Jangan bersandar pada pikiranmu. Kalau saudara percaya bersandar pada pikiran, ya sudah stuck di sana keadaanmu. Tetapi ketika saudara tidak bersandar pada pikiran, tetapi percaya bersandar pada janji firman, dia berfirman dan dia menggenapinya dengan segala macam cara. Dia sanggup menepati semua janjinya kepada kita. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Percayalah dengan segenap hati. Trust God entirely. Yang kedua, percayalah dengan komunikasi, keintiman, dengan intimacy. Trust God intimately. Dengan sebuah komunikasi. Bukan hanya sekedar percaya, nggak kenal, tetapi komunikasi. Percayanya bukan hanya percaya segenap hati sepenuhnya, bukan percaya dengan komunikasi, tetapi percaya terus-menerus, trust God continuously. Kepercayaannya kepada Tuhan itu bukan hanya entirely, bukan hanya intimately, tetapi continuously, terus-menerus, without interruption. Nggak ada interruptnya, nggak ada, nggak deh, stop gitu, nggak ada gapnya, nggak ada jedanya. Percaya Tuhan terus-menerus. Itulah yang diinginkan untuk saudara dan saya, cara percaya kita kepada Tuhan. Kenapa kita mesti percaya Tuhan terus-menerus? Ketika orang Israel dalam perbudakan Mesir dibawa ke tanah Kanaan, itu tidak dikasih map yang jelas, blueprintnya itu sudah lengkap gitu. Tidak. Tuhan menuntunnya itu dari momen ke momen, peristiwa ke peristiwa, tempat ke tempat. Yang setelah itu next, nggak tahu. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan ini mesti terus-menerus, without interruption atau gap. Tidak ada penyelamat yang lain untukku, untukmu, selain Dia, Mesias yang sejati itu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Yesus, berserah kepada-Mu. Kau yang pegang kendali hidup kami. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.